Gimana nih cara belajar UTBK hanya sekitar 1 bulan aja? Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana persiapan kalian di UTBK 2023 kali ini? Karena waktunya itu hanya sekitaran 1 bulanan lagi nih. Apalagi buat teman-teman yang kemarin itu udah ikut SNBP. Nah, kira-kira gimana hasilnya? Kalau misalkan memang kalian belum lolos di SNBP, berarti kalian udah harus mempersiapkan dengan baik di UTBK 2023 kali ini. Jadi waktunya cuma hanya tinggal sekitaran 1 bulan lagi tuh. Karena pendaftarannya juga paling lambat itu tanggal 14 April. Jadi kamu catat bener-bener dan kamu bener-bener cek lagi, jangan sampai data-datanya salah, jangan sampai kamu juga terlalu berleha-leha. Udah mulai daftar dari sekarang atau paling lambat di tanggal 14 April 2023. Oke, di sini kakak akan bahas tentang timeline belajar UTBK hanya kurang lebih 1 bulan aja dan persiapannya apa-apa aja nih. Kalau kalian yang bingung untuk mengatur jadwal belajar yang benar karena tinggal 1 bulan lagi, kalian bisa juga ngikutin timeline belajar ini. Nah, kalau kalian tahu bahwa UTBK itu ada 7 subtes ya, ada yang TPS maupun literasi. Di TPS sendiri itu ada 4 subtes lagi, penalaran umum, PPU, PBM, dan PK. Sedangkan kalau untuk literasi ada 3 subtes, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Oke, kita langsung aja untuk minggu pertama. Nah, di minggu pertama ini kamu sesuaiin aja ya harinya. Misalkan kamu mau mulai belajarnya itu di hari Rabu gitu, atau kamu mulai belajarnya di hari Kamis ya, kamu sesuaikan aja untuk harinya di sini. Nah, ini kakak cuma hanya kasih kalian contoh untuk pembuatan timeline belajar kalian sehingga kalian bisa mendapatkan atau menargetkan skor UTBK yang kalian pengenin. Untuk hari pertama, di minggu pertama ini kalian itu fokuskan dalam memahami penalaran umum aja. Jadi kalau di penalaran umum itu ada soal-soal mengenai simpulan maupun rangkuman dari suatu bacaan. Kamu harus mengetahui jenis-jenis soal pada penalaran umum. Di penalaran umum itu ada 3 jenis soalnya, yaitu penalaran deduktif, penalaran induktif, dan penalaran kuantitatif. Untuk penalaran induktif dan deduktif itu merupakan suatu paragraf bacaan yang berhubungan dengan induktif dan deduktif. Induktif ini maksudnya adalah suatu bacaan di mana kalimatnya itu menceritakan sesuatu yang khusus terlebih dahulu baru menuju ke sesuatu yang umum. Begitupun untuk yang deduktif berarti kebalikannya. Deduktif berarti membicarakan sesuatu yang umum dulu, habis itu baru semakin ke bawah itu menunjukkan kalimat yang khusus. Ini nanti akan berpengaruh juga terhadap kesimpulan yang harus kamu ambil. Kesimpulan-kesimpulan apa aja, kamu juga harus memahami tipe paragraf tersebut. Apakah kesimpulannya ada di kalimat paling bawah atau di kalimat paling depan atau bahkan tersembunyi itu kesimpulannya di antar kalimat. Kamu harus bisa memahami suatu kesimpulan dari setiap bacaan-bacaan yang ada. Di sini kamu di hari pertama ini fokuskan kamu untuk mengetahui cara penarikan kesimpulan yang benar, mengetahui rangkuman dari suatu isi bacaan beserta isi dan materi-materi yang ada dalam bacaan-bacaan di soal-soal penalaran umum. Besokannya kamu fokusin untuk memahami paragraf suatu bacaan. Paragraf tadi yang akan bilang terkait dengan induktif dan deduktif. Di paragraf ini kamu tidak hanya memahami simpulan aja, tapi kamu memahami isi bacaan. Artinya ada beberapa tipe soal-soal penalaran umum itu yang menunjukkan benar dan salah. Ada juga tipe soal-soal penalaran
penalaran umum yang melemahkan atau menguatkan, atau bahkan tipe soal-soal penalaran umum yang itu ngasih studi kasus gitu. Jika ini gimana nantinya? Nah, apa yang sesuai dengan bacaan jika terjadi hal ini, atau ada kasus-kasus tertentu yang kamu harus memahaminya dengan baik dan harus sesuai dengan isi pada bacaan tersebut. Di sini kamu pelajarin itu dengan baik dan fokuskan diri kamu untuk memahami itu semua. Oke, untuk hari berikutnya atau hari ketiga di hari Rabu ini, kamu bisa mempelajari dan memfokuskan diri pada deret. Jadi udah masuk ke dalam penalaran kuantitatif di sini. Jadi kalau untuk hari pertama dan hari kedua, kamu tipe penalaran induktif maupun deduktif. Sedangkan untuk hari Rabu dan hari Kamis, kamu udah memfokuskan ke materi penalaran kuantitatif. Di hari ketiga, kamu fokus untuk mempelajari pola-pola dari suatu deret angka maupun deret huruf. Jadi entah itu 1, 2, 3 atau seterusnya, nanti kamu lanjutin sendiri. Atau A, B, B, C, C. Nah, selanjutnya gimana? Jadi itu adalah contoh-contoh untuk penalaran kuantitatif yang berkaitan dengan deret angka dan deret huruf. Full di hari ini kamu pelajarin aja semua soal-soal tentang deret. Tujuannya adalah untuk melatih pola penalaran kamu di sini. Pola penalaran untuk mempelajari suatu deret dari angka maupun huruf. Hari berikutnya di hari Kamis, kamu full pelajarin tentang aritmatika. Aritmatika sederhana aja. Kamu juga bisa melihat contoh-contoh soalnya di video-video kita ya. Atau kamu bisa beli juga buku modulnya GP Media. Di situ kita udah sesuaikan dengan tipe-tipe soal dari SNPMB resmi. Jadi kamu bisa beli modulnya di Shopee ataupun di TikTok Shop kita ya. Untuk soal-soal aritmatika, kamu pelajarin dengan baik semua aritmatika sederhana. Biasanya di sini tuh ada soal-soal tipe perbandingan atau tipe penalaran-penalaran yang menggunakan suatu operasi matematika sederhana. Di sini kamu tidak hanya untuk berlatih dalam menjawab soal yang tepat, tetapi kamu juga berlatih dalam melakukan manajemen waktu yang tepat. Karena untuk soal-soal aritmatika ini membutuhkan waktu yang lebih banyak ya, kalau misalkan penalarannya itu dalam bentuk suatu angka. Apalagi untuk penalaran kuantitatif ini, kamu harus mengubah suatu bacaan menjadi bentuk operasi matematika sederhana. Ya, itu yang harus kamu tekankan. Jadi full di hari itu, kamu fokuskan untuk mempelajari aritmatika sederhana. Kemudian di sisa minggunya, di hari Jumat, Sabtu, Minggunya, full selama 3 hari berturut-turut, kamu fokusin untuk menguasai soal-soal PU. Jadi latihan-latihan soal PU semuanya. Di sini kamu sudah mulai untuk manajemen waktu dalam setiap soal yang kamu kerjakan. Karena di penalaran umum ini kamu hanya dikasih waktu 30 menit dalam menjawab 30 soal. Mungkin untuk latihan soal pertama kamu nggak terlalu menargetkan waktu ya. Kamu udahlah kerjain 30 soal aja sebisa kamu gitu. Tapi full seharian kamu ngerjain 30 soal, berapa paket gitu kamu kerjain. Hari berikutnya kamu juga full kerjain lagi tuh soal-soalnya. Setelah kamu ngerjain, kamu udah mulai pakai timer. Jadi kasih waktu di situ. Kalau timer ya udah, kamu udah bisa mengatur di situ. Dan kalau misalkan ternyata kamu mengerjakannya lebih dari 30 menit, terus juga ternyata gak banyak soal yang bisa kamu kerjain, kamu bisa mulai berlatih lagi di hari Minggunya atau hari ketiganya berturut-turut seperti ini. Jadi di hari berikutnya diusahakan kamu sudah bisa melakukan manajemen waktu yang tepat dan menjawab soal-soal juga secara tepat. Di minggu kedua ini kamu bisa full mempelajari PPU aja. Setelah kamu udah menguasai minggu sebelumnya penalaran umum, kamu lanjut untuk memahami dan memfokuskan diri untuk memahami PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Sama seperti yang penalaran umum, perbedaannya adalah kalau di PPU ini simpulan ataupun rangkuman dari suatu bacaan di hari pertama minggu kedua itu kamu cukup mengetahui isi dari suatu bacaan aja. Jadi isinya itu mengenai apa, maknanya itu seperti apa. Jadi kamu mengetahui dalamnya gitu ya.
Jadi inti kalimat atau inti bacaannya itu kamu tahu apa. Begitupun di hari berikutnya, mungkin masih santai ya. Karena di hari berikutnya kamu pelajarin tentang paragraf-paragraf atau tipe-tipe bacaan yang ada di PPU. Berbeda dengan penalaran umum, kamu nggak perlu memfokuskan banget sama ini tipenya induktif atau deduktif ya. Kayak nggak terlalu penting banget kayak gitu. Jadi di PPU, asal kamu mengerti dan memahami suatu bacaan, kamu fokus aja ke bagian yang itu. Jadi difokuskan dalam memahami bacaan. Di sini diharapkan kamu dapat membaca cepat. Karena di PPU ini kamu cuma dikasih waktu sebentar banget, cuma 15 menit. Jadi diharapkan untuk hari Senin dan Selasa ini itu kamu mulai berlatih untuk membaca cepat. Latihan-latihan literasi seperti itu penting banget untuk memanfaatkan waktu yang diberikan. Kemudian di hari Rabu kamu sudah memahami makna kata. Biasanya ada kata-kata yang mungkin kamu bingung atau penggunaan suatu kata. Nah, biasanya penggunaan suatu kata dan makna kata ini rada-rada mirip. Tapi perbedaannya adalah kalau untuk makna kata itu lebih dalam bentuk sinonim ataupun antonim dari suatu kata tersebut. Apakah yang kata-kata yang mirip atau biasanya kata-kata pengganti dari kata ini apa ya kira-kira yang cocok? Nah, biasanya ada soal-soal yang tipenya seperti itu. Di situ kamu harus bisa menyesuaikan makna katanya. Lebih cenderung kepada sinonim maupun antonim dari pemahaman di kata tersebut. Jadi perbanyaklah kata di literasi ataupun bacaan. Kemudian hari berikutnya masuk dalam penggunaan kata. Mungkin buat kalian yang tertarik banget dengan literasi ini akan terlihat lebih mudah. Tetapi untuk teman-teman yang lebih tertarik untuk matematika atau lebih males baca, di sini kamu harus bisa berlatih dalam membaca. Berlatih membaca cepat, berlatih memahami suatu bacaan, dan berlatih untuk menggunakan suatu kata di bacaan tersebut. Penggunaan kata ini cenderung kata-kata sambung atau kata-kata yang sesuai dengan isi suatu bacaan. Kamu harus bisa menyesuaikan dan berpikir cepat dan tepat dalam menjawab soal-soal seperti ini. Kemudian hari berikutnya kamu bisa mempelajari bentukan kata. Nah, bedanya apa sih penggunaan kata dan bentukan kata beserta makna kata? Oke, gini aja. Kalau misalkan kamu mempelajari suatu makna, tadi kan kakak udah bilang, kamu pelajarin sinonim dari antonim suatu kata. Mungkin ada suatu kata, terus kamu langsung bisa tahu nih, oke, sinonimnya tentang ini, atau antonimnya adalah ini. Jadi kalau misalkan ada tipe soal yang menanyakan tentang makna katanya, kamu mengerti maksudnya apa. Atau bahkan untuk soal-soal peribahasa ataupun frasa. Penggunaan kata di sini itu lebih cenderung ke kata sambungnya atau kata yang menggabungkan antar dua kalimat. Seperti itu. Yang cocok yang mana nih kata penggabungannya? Itu contohnya. Jadi penggunaan katanya itu yang lebih tepat yang mana? Contoh soalnya seperti itu biasanya. Kemudian kalau bentukan kata artinya bentuk suatu frasa atau bentuk katanya itu apakah kata majemuk, bertingkat, atau kata logis atau tidak. Nah, itu adalah bentuk suatu kata yang ada di dalam suatu kalimat. Kamu pelajarin itu dan sesuaikan dengan pemahaman bacaan dan literasi kamu. Untuk minggu-minggu terakhirnya atau di hari Sabtu Minggu, kamu bisa memfokuskan diri dalam memahami latihan-latihan PPU-nya ini. Latihan soal itu bertujuan untuk memahami soalnya dan menjawab dengan tepat serta melakukan manajemen waktu di setiap pengerjaan soal. Karena kamu cuma dikasih waktu 15 menit untuk menjawab 20 soal. Mungkin di hari pertama kamu nggak perlu pakai timer. Kamu bisa latihan soal seperti biasa aja. Sampai begah, sampai penuh gitu ya. Tapi di hari berikutnya kamu bener-bener fokus pakai timer nih. Di sini akan membantu kamu untuk manajemen waktu pengerjaan soal. Kalau ternyata nggak keburu waktunya 15 menit, ulangin lagi. Atau ternyata kamu banyak yang salah di situ, ulangin lagi, begitu terus. Jadi latihan soal itu penting banget ya. Masuk ke minggu ketiga. Nah, di minggu ketiga ini kamu udah mulai memfokuskan diri untuk mempelajari PBM dan penalaran matematika. Oke, di
di sini gimana nih Kak, kok nyampur ya PBM sama penalaran matematika? Nggak apa-apa, kamu kan minggu sebelum-sebelumnya itu udah belajarin tentang literasi dan matematika sedikit ya di penalaran kuantitatif. Nah, jadi di minggu ketiga ini kamu juga bisa tuh mempelajari literasi dari PBM atau pemahaman bacaan menulis dan penalaran matematika juga. Karena di penalaran matematika ini juga kamu diminta untuk memahami suatu bacaan yang diubah dalam operasi matematika sederhana. Di hari pertama minggu ketiga atau di hari Seninnya gitu ya, nanti disesuaikan saja. Kamu bisa full belajarin tentang PBM. Di sini kamu pelajarin tentang tipe-tipe kalimat. Entah itu kalimat efektif, kalimat baku, ejaan dari suatu bahasa Indonesia, atau fungsi-fungsi dari suatu imbuhan. Ejaan ini maksudnya fungsi dari suatu imbuhan ya. Nah, kemudian paragraf. Nah, paragraf itu kan memang sudah kamu pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Jadi, anggap aja di hari pertama minggu ketiga ini kamu tinggal nge-review lagi untuk mempelajari materi di PBM. Gitu. Jadi full kamu belajarin tentang PBM aja. Hari berikutnya, ini kan sudah kamu pelajarin sebelumnya untuk penalaran kuantitatif, untuk deret angka dan deret huruf. Nah, di sini kamu review lagi. Jadi yang minggu pertama kemarin di-review di minggu ketiga. Untuk mempercepat kamu dalam memahami pola-pola suatu deret angka maupun deret huruf. Itu akan membantu banget nih untuk manajemen waktu pengerjaan soal. Kemudian di hari Rabu, di sini kamu fokus dalam numerik maupun analisis suatu rata-rata ataupun rata-rata gabungan dari suatu bentuk data-data statistik, atau kamu bisa membuat suatu analisis dari rata-rata pada bacaan. Nah, pemahaman ini yang harus kamu fokuskan. Di hari itu kamu full pelajarin. Dan hari berikutnya sekalian kamu review materi hari yang kemarin, kamu pelajarin juga tuh analisis di suatu tabel. Tadi kan kalau data-data statistik biasanya dilihat itu dalam bentuk tabel. Tapi ada juga yang bentuknya itu dalam bentuk gambar maupun grafik-grafik tertentu. Yang itu harus kamu pergunakan untuk mengetahui konsep matematikanya. Nah, disinilah sebenarnya penalaran matematika itu yang dilihat. Jadi, analisis suatu cerita itu menunjukkan pola penalaran matematika atau tidak. Nah, itu kamu pelajarin di situ. Dari suatu gambar maupun grafik, kamu pelajarin juga di situ. Nah, baru berikutnya, di hari berikutnya, kamu full belajar tentang peluang. Entah itu peluang kombinasi, permutasi, dan peluang-peluang sederhana lainnya. Jadi, kira-kira berapa persen pengambilan, berapa persen peluangnya. Nah, itu kamu bisa mempelajari itu di penalaran matematika ini. Jadi full itu yang kamu pelajarin. Baru di minggu-minggu terakhirnya, di hari Sabtu minggunya, kamu bisa latihan soal lagi. Ini disesuaikan aja buat kebutuhan kamu. Apakah kamu mau latihan soal PBM full seharian, atau mau latihan soal PBM tapi setelah itu kamu latihan untuk penalaran matematika. Itu juga nggak apa-apa. Jadi disesuaikan aja ya ini. Karena kalau misalkan mau dua-duanya juga bisa. Atau kamu full di latihan soal untuk PBM di hari ini, besokannya kamu langsung full pelajarin tentang latihan soal penalaran matematika. Seperti sebelumnya lagi, kalau kakak kasih tahu, untuk PBM ini kamu cuma dikasih waktu 25 menit aja untuk menjawab 20 soal. Sehingga di sini cara latihannya seperti itu ya. Kakak kasih tahu bahwa pada saat kamu mengerjakan, jangan pakai timer dulu. Kamu cek mana yang benar, mana yang salah. Fokus mengerjakan, pokoknya bagaimanapun kamu jawab. Nah, kemudian nanti kamu coba pakai timer, terus kamu atur soal mana aja yang kira-kira mudah kamu kerjakan dan bagaimana cara kamu ngeblok ya. Mungkin kalau penasaran kalian pengen tahu cara ngeblok itu kayak gimana, juga bisa nonton di video kakak sebelumnya ya. Sedangkan untuk penalaran matematika, kamu akan dikasih waktu 30 menit untuk menjawab 20 soal. Di sini mungkin untuk penalaran matematika soalnya lebih sedikit dan waktunya lebih banyak, tapi tetap aja pemahaman dalam suatu penalaran itu penting banget di penalaran matematika seperti ini. Jadi pelajarin tuh, dan tujuannya adalah untuk menganalisis suatu data ataupun literasi ya, karena penalaran matematika ini masuknya ke dalam literasi itu nanti. Kamu juga bisa sesuaikan ya waktu belajar kamu dari latihan-latihan soal ini. Apakah kamu cuma mau latihan soal satu paket doang? Karena kalau misalkan kamu cuma latihan soal biasa doang nih, satu paket doang, kamu ya udah cuman
pelajarin dalam waktu 25 menit doang nih sesuai dengan timernya. Tapi kalau misalkan kamu mau latihan soal 2 paket atau 3 paket, kamu menyesuaikan aja. Sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kamu dalam belajar. Jangan sampai ke distract atau terganggu nih dengan hal-hal lainnya. Jadi fokuskan kamu dalam belajar. Kalau misalkan kamu fokus belajarnya cuma dalam waktu 1 jam aja, ya udah sesuaikan aja, nggak apa-apa. Tapi ingat, pada saat kamu benar-benar fokus dalam belajar, di saat itulah kamu benar-benar memahaminya dengan baik. Sehingga jawaban kamu pada saat kamu ngerjain juga tepat jawabannya dan benar. Itu akan lebih bagus. Oke, selanjutnya minggu keempat, di sini kamu bisa full mempelajari tentang pengetahuan kuantitatif. Di hari pertama minggu keempat, pengetahuan kuantitatif itu lebih ke dalam matriks, aljabar, dan himpunan. Ini biasanya banyak banget ya, aljabar tuh udah kayak pasti banget gitu. Jadi matriks, aljabar, dan himpunan itu kamu pelajarin baik-baik. Di hari pertama itu full untuk minggu keempat. Nah, kemudian hari kedua di minggu keempat atau dari Selasanya, kamu bisa memfokuskan untuk belajar operasi bilangan, persamaan kuadrat, dan statistika. Mungkin statistika ada hubungannya juga sama yang ini ya, analisis dari suatu data. Kamu bisa juga dalam bentuk review tuh dari yang minggu kemarin udah kamu pelajarin. Kemudian di hari ketiga, minggu keempat, kamu bisa memfokuskan diri untuk belajar bidang datar, logaritma, maupun limit. Kamu full pelajarin itu dalam 1 hari. Kemudian di hari berikutnya kamu sudah mempelajari tentang aritmatika dan fungsi. Nah, di sini kamu juga bisa latihan-latihan soal dan memahami baik-baik dari materi aritmatika dan fungsi tersebut. Di latihan soal ini, seperti biasa kakak bilang, di latihan soal ini nggak cuma hanya untuk mempelajari jawaban yang tepat, tetapi kamu juga harus melakukan manajemen waktu yang tepat. Jadi gak hanya cepat, tapi tepat. Dan pergunakan latihan soal ini dengan baik. Kamu bisa melakukan latihan soal ini selama 2 hari tuh, hari Jumat ataupun hari Sabtunya. Nah, untuk hari Minggunya, kamu bisa mulai latihan soal untuk literasi bahasa Indonesia. Ini sama aja, kayak nge-review soal-soal PBM ataupun dari minggu-minggu kemarin kamu udah pelajarin tentang literasi tuh. Di minggu keempat, hari terakhir, kamu cobalah mulai nge-review itu dengan latihan-latihan soal di literasi bahasa Indonesia. Apakah kamu sudah mulai membaca cepat atau tidak? Atau kamu sudah bisa memahami suatu bacaan atau tidak? Lakukan latihan soal untuk hari terakhir di minggu keempat ini. Kemudian masuk ke dalam minggu kelima. Minggu kelima itu kamu full pelajarin literasi, karena sebelumnya kamu udah ngecek tuh ya latihan-latihan kamu, terus kira-kira jawaban kamu gimana tuh, benar atau salah, atau masih bingung, ada soal-soal yang kamu masih bingung, kamu bisa memahaminya dengan baik. Di minggu kelima kamu full pelajarin tentang literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di hari pertama minggu kelima ini kamu harus mulai memahami suatu konteks dari bacaan, karena untuk soal-soal literasi itu bacaannya lebih panjang lagi tuh dibandingin soal-soal bacaan pada PU, PBM ataupun PPU. Nah, sehingga kamu benar-benar bisa membaca cepat. Kan latihannya tadi sebelumnya itu. Jadi, di minggu kelima ini kamu bisa memahami suatu konteks bacaan, kamu memahami dari ide pokok dari suatu literasi ataupun bacaan itu, dan kamu juga memahami judul dari bacaannya. Sehingga pemahaman literasi kamu itu lebih terfokus. Dan kamu gak cuma hanya sekedar baca, tapi pikirannya ngawang kemana. Rata-rata tuh pada kayak gitu ya. Jadi baca, tetapi pahamin maksud bacaannya. Sehingga inti dari bacaannya kamu bisa tahu maksudnya apa. Kemudian di kalimat berikutnya, ini juga sama seperti sebelumnya, kamu tinggal nge-review aja hubungan antar paragraf itu seperti apa, terus simpulan dari suatu bacaan itu gimana, sinonim dan antonim itu kayak apa, atau bahkan maksud dari tujuan penulis itu apa di setiap paragrafnya. Itu kamu juga bisa mempelajari hal tersebut. Kamu cukup untuk memahaminya di 2 hari ini. Kemudian hari berikutnya kamu pelajarin untuk literasi bahasa Inggris. Di literasi bahasa Inggris sama sebenarnya kayak literasi bahasa Indonesia, karena kamu lebih memahami bacaan tersebut tetapi dalam bahasa Inggris. Gitu doang bedanya. Jadi di literasi bahasa Inggris kamu pelajarin the main topic ya, inti atau topik utama dari bacaan tersebut apa, terus sinonim dan antonim dari setiap katanya, ada interparagraph relationship, jadi hubungan antar paragraf itu seperti apa,
tapi dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ada implied meaning for the author. Ini sama juga seperti yang kakak bilang sebelumnya, adalah maksud atau makna yang disampaikan oleh penulis dari suatu bacaan itu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu fokus di bagian itu. Nanti di hari berikutnya, kamu fokus pada reference word, terus preceding or following paragraph of the passage. Jadi kira-kira lebih cenderung ke dalam paragrafnya atau bacaan dari suatu kata-katanya di bacaan itu gimana. Terus understanding the content of the passage, memaknai maksud dari isi bacaan. Jadi kadang-kadang nggak cuman hanya bacaan aja, cari aja yang sama persis gitu ya. Tapi kamu mengetahui dari isi dan maksud bacaan tersebut. Atau pertanyaan-pertanyaannya itu berhubungan dengan isi bacaan dan kamu harus cari satu-satu. Daripada cari satu-satu, lebih bagus kalau kamu memahami dari suatu isi bacaan itu dan kamu ngerti maksudnya apa. Jadi kamu di sini dilatih untuk memahami isi dalam suatu bacaan tapi dalam bahasa Inggris ya. Kemudian di minggu-minggu terakhirnya, seperti biasa, minggu-minggu terakhir di minggu kelima ini, kamu mulai latihan soal literasi bahasa Inggris. Karena kemarin sebelumnya, di hari sebelumnya kamu sudah pelajarin materinya, di sini latihanlah, perbanyak latihan soal. Dari latihan soal ini, kamu tahu tipe-tipe soalnya itu seperti apa. Jadi yang kemarin kamu pelajarin bisa langsung kamu praktekkan di latihan soal di hari Jumat ini. Atau di minggu-minggu terakhir, pada minggu kelima. Jadi ada waktu 2 hari ya. Soal-soal literasi bahasa Inggris itu kamu akan dikasih soal sebanyak 20 soal dan kamu akan dikasih waktu pengerjaan selama 30 menit. Nah, ini dia. Nanti seperti yang kakak bilang, selain kamu memahami dan pelajari latihan-latihan soal ini, kamu juga pakai timer tuh untuk mengetahui kemampuan kamu setiap soalnya itu bisa menjawab berapa menit atau berapa lama. Dari situ, kamu bisa menyesuaikan diri untuk menjawab soal-soal yang tepat. Kemudian di soal literasi bahasa Indonesia juga sama ya, seperti itu. Karena di soal literasi bahasa Indonesia dibutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu selama 45 menit. Dan soalnya juga lebih banyak tuh, yaitu sebanyak 30 soal. Nah, disesuaikan aja ya sama kemampuan kamu dan disesuaikan juga waktu pengerjaannya. Jangan keburu ngantuk duluan pada saat kamu melakukan latihan soal ini. Sayang banget kalau kamu tidak bisa melakukan manajemen waktu yang tepat sehingga nanti pada saat UTBK kamu udah keburu panik duluan. Hati-hati ya. Selanjutnya di minggu ke-6 kamu full latihan soal aja karena ini udah tinggal sebentar lagi. Udah mau menjelang UTBK saat itu. Jadi udah tinggal hamin 1 hari atau hamin 2 hari UTBK nih. Jadi kamu udah full untuk latihan soal setiap subtesnya. Jadi misalkan di hari pertama kamu latihan soal TPS yang berhubungan dengan bacaan-bacaan ataupun penalaran. Jadi latihan soal TPS yang lebih cenderung ke PBM, PPU ataupun PU. Udah, lebih bacaan-bacaan aja. Kemudian di hari Selasanya kamu juga masih bacaan tuh, literasi. Jadi fokus di bagian literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sekalian kamu nge-review latihan soal yang kemarin tuh, di minggu kemarin. Di hari Rabu, kamu fokus pelajarin soal-soal yang berhubungan dengan matematika. Entah itu pengetahuan kuantitatif, entah itu penalaran kuantitatif yang ada di PU gitu ya, dan penalaran matematika. Fokuskan pelajaran matematika full aja 1 hari. Ini semua disesuaikan dengan kemampuan kamu. Usahakan yang kamu pelajarin itu seimbang antara literasi, bacaan-bacaan dengan matematika semua gitu. Usahakan seimbang ya. Jadi jangan terlalu dominan matematikanya doang atau terlalu dominan literasinya. Tapi itu juga kembali diserahkan kepada kalian. Kalau misalkan bagi kalian itu terlalu susah untuk di bidang membaca, perbanyak bagian membacanya. Tapi kalau bagi kalian itu terlalu susah untuk operasi suatu matematika, pelajarin matematikanya. Dari kata-kata yang susah itu, kamu akan membuat itu menjadi lebih mudah jika kamu perbanyak latihan soal. Makanya di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu atau di minggu-minggu terakhir pada minggu ke-6 menjelang UTBK, kamu sudah fokus untuk tryout. Di tryout ini kamu bisa ikutin juga tryout dari GP Media. Di sini kita ada paket tryout yang itu ngasih kamu paket selama 4 kali tryout. Untuk tryout yang pertama, kamu kerjakan sesuai atau tidak. Jika tepat jawabannya berarti kan bagus tuh. Skornya juga di situ akan ditentukan. Di sini kamu sudah mulai menargetkan skor kamu.
target skor kamu di hari pertama, aduh ini kok segini ya skornya. Karena soal-soal kita tuh susah-susah banget loh sebenarnya. Kalau kalian kerasa tertantang dan pengen cobain soal-soal dari kita, cobain deh. Kemudian tryout yang berikutnya, tryout kedua, ketiga, keempat, diharapkan mengalami peningkatan karena sebelumnya kamu udah mempelajari kesalahan kamu, sepertinya kamu lemah di bagian PBM atau lemah di bagian PU. Nah, kamu pelajarin lagi ulang dan lakukan tryout di hari berikutnya. Di hari berikutnya misalkan, wah ini PBM aku udah bagus, PU-nya udah bagus, tapi ternyata malah PK-nya yang nggak bagus. Makanya pelajarin lagi. Begitupun seterusnya sampai nanti dapat skor yang tinggi di tryout-tryout yang kita laksanakan. Kalian yang pengen tahu nih tryout GP Media itu gimana caranya dan gimana sih cara ngikutin tryoutnya, kalian langsung klik aja gepmedia.id ya, seperti ini. Terus nanti kalian langsung daftar. Di situ tinggal masukin aja data-data kalian seperti biasa, daftar kayak gini. Nanti tinggal klik daftar. Nah, kalau misalkan kalian itu udah login nih, langsung klik aja login. Nanti tinggal klik aja, terus masukin passwordnya. Di sini ada tampilan paket-paket soal yang kalian butuhkan. Kalian mau nyoba dulu nih, misalkan kalian mau coba paket gratisnya. Oke, boleh ya, dengan syarat-syarat yang ditentukan seperti ini. Kamu bisa ikutin paket-paket tryout UTBK atau bahkan kamu bisa mempersiapkan tryout-tryout untuk ujian-ujian mandiri. Di sini banyak ya paket-paket yang bisa kamu sesuaikan. Jadi dari tryout ini nanti akan ada skor UTBK atau skor yang kamu inginkan, dan di situ kamu juga bisa mengetahui target skor yang kamu pengenin. Kalau dirasa kamu udah selesai mengerjakan tryout tapi kamu pengen ngelakuin tryout lagi, kamu tinggal pilih yang tryoutku ini, terus kamu pilih nih, kamu misalkan beli paket E ya. Nah, tinggal langsung klik aja buka paket. Di sini akan ada banyak tuh paket-paket di paket E ini. Ada 12 paket untuk paket E. Jadi kalau kamu udah mengerjakan satu, kamu kerjakan lagi tryout berikutnya, kerjakan lagi paket tryout berikutnya, begitupun selanjutnya. Jadi disesuaikan aja ya. Waktu pengerjakan satu kali tryout itu 195 menit dan disesuaikan waktunya. Jadi kamu fokus dalam mengerjakan ini, jangan sampai terganggu ataupun ke-distract sama hal-hal lainnya. Itu aja tadi penjelasan dari kakak. Dan semoga aja dengan kamu latihan-latihan soal dan kamu ikutin tryout-tryout dari GP Media ini, kamu bisa lolos di PTN-PTN favorit kalian semua. Dan target skor kamu juga sesuai, bahkan bisa lebih tinggi daripada hasil yang ada di tryout ini. Semangat buat semuanya, tunjukkan kalau kamu bisa, dan semoga aja video ini bermanfaat buat kalian. See you in the next video. Dadah!